Ya, selamat malam kawan-kawan sekalian. Ini diskusi kita yang ke-189 yang berlangsung sejak 4 tahun terakhir ini. Dan malam ini kita akan membicarakan satu tema yang menarik, yaitu perkembangan puisi esai di tingkat ASEAN. Yang akan berbicara adalah Presiden Komunitas Puisi ASEAN, Datuk Jasni Matlani. Di Sabah, tempat di mana Datuk dan kawan-kawan tinggal, puisi esai berkembang luar biasa. Kita sendiri sudah beberapa kali ke Sabah menyaksikan perkembangan ini. Dan ini tentu satu hal yang agak menggembirakan. Kita semua tahu puisi esai dikembangkan oleh Denny J.A. sekitar 10 atau 12 tahun yang lalu. Dan ini mungkin dapat disebut sebagai satu genre baru puisi di Indonesia, satu puisi yang diangkat dari fakta-fakta sejarah, dan sampai kini sudah ratusan buku puisi esai yang ditulis oleh berbagai penulis. Kita akan membicarakan soal perkembangan puisi esai di ASEAN, terutama di Sabah, bersama Datuk Jasni Matlani. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu video yang akan kita tonton berikut ini. Silakan, Bayu. Sabah di Malaysia, lebih tepatnya Kinabalu, adalah pintu masuk puisi esai ke mancanegara. Di kota ini puisi esai disambut dan berkembang hingga seperti sekarang. Di sini sudah banyak lahir buku puisi esai dari banyak penulis. Bukan penulis yang sudah punya nama di sana, tapi juga para pelajar. Sesuai dengan moto puisi esai, yang bukan penyair boleh ambil bagian. Di kota ini pula festival puisi esai digelar pertama kali mendahului Jakarta. Sampai sekarang telah 4 kali festival berlangsung. Yang menarik, semua kegiatan puisi esai di negara jiran ini awalnya dibiayai sendiri oleh mereka. Dari Kinabalu, puisi esai terbang ke Thailand, Brunei, Singapura, dan seterusnya. Kita minta Datuk Jasni Matlani bercerita lebih banyak dan lebih dalam soal ini. Datuk Jasni adalah Ketua Komunitas Puisi Esai ASEAN dan orang yang paling bersemangat menyebarkan puisi esai di negaranya dan negara tetangganya. In progress. Oke, demikian tadi sekilas video pendek tentang perkembangan puisi esai di ASEAN, terutama yang berpusat di Sabah yang dikembangkan oleh Datuk Jasni Matlani dan teman-teman. Seperti biasa, malam ini saya akan didampingi oleh Mila yang akan menjadi host sampai jam 21 nanti. Tapi Mila, saya ingin perkenalkan malam ini juga hadir seorang sastrawan, penyair dari Korea Selatan, Kim Yung So. Ya. Dia seorang yang aktif menerjemahkan puisi-puisi Korea ke dalam bahasa Indonesia dan juga menerjemahkan puisi-puisi Indonesia ke dalam bahasa Korea. Beberapa kali aktif datang ke sini memberikan pencerahan karena punya jaringan dengan Universitas Pasundan di Bandung, dan sekitar seminggu yang lalu datang ke Indonesia, sempat memberikan ceramah di Taman Ismail Marzuki. Sekarang Kim Yong So sedang menerjemahkan buku Pramudia Anantatur ke dalam bahasa Korea dan juga sedang menulis tentang Hairil Anwar. Kalau nanti bukunya jadi itu pasti akan kontroversial karena banyak hal yang agak menimbulkan polemik jika itu memang nanti dibukukan ke dalam bahasa Indonesia. Begitu Mila, silakan. Iya, betul sekali Mas Elsa. Kembali tadi ke Datuk ya.
tahun lalu saya berkesempatan ke Kinabalu nih Mas Elsa dan teman-teman Datuk ya, bertemu langsung dan melihat secara langsung bagaimana puisi esai di Sabah itu. Dan ternyata memang semangatnya saya juga agak kaget ya, kok lebih wow dari Indonesia dalam pengertian sambutan masyarakat ya. Di sana puisi esai diperbincangkan secara terbuka bahkan lebih dalam. Orang berbicara berbagai konteks soal puisi esai. Nah, ini yang membuat saya dan mungkin juga Bapak Ibu dan teman-teman semua penasaran kenapa bisa di Sabah di Malaysia justru puisi esai berkembang lebih pesat, lebih jauh dan lebih dalam begitu ya. Nah, saya kira Datuk adalah orang yang sangat tepat untuk bicara soal ini karena beliaulah yang membawa puisi esai sampai kepada Sabah dan akhirnya meluas ke negara-negara tetangga yang lain. Nah, kalau itu silahkan Datuk. Datuk juga ini seorang penyair ya, juga sudah menulis belasan buku dan Ya. penerima Puisi Esai Award tahun 2024 Jakarta. Gitu. Oh, selamat. Penerima pertama di dunia. Gitu. Oke, ya Mas Elsa silakan kepada Datuk untuk memberikan informasi dan juga pengalamannya kepada kami semuanya. Silahkan. Masih di unmute, Mas Bayu masih Mas Bayu. belum bisa dibuka? Mungkin di datuknya kali. Iya, Datuk belum masih termute ya Datuk ya. Sambil menunggu Datuk mungkin sedang apa namanya memperbaiki ya. Wah, di belakang Datuk banyak sekali bukunya Mas Elsa. Jangan-jangan puisi Elsa semua itu isinya ya. Oke, Nah, Datuk bisa unmute sendiri tuh karena sudah jadi co-host. iya apa mungkin ada kendala di HP-nya mungkin Datuk atau di laptopnya belum terbuka. Ya, sambil menunggu nih Mas Elsa, di sini juga Ya, ada banyak nih para penulis-penulis puisi esai, para senior-senior kita. Ada Pak Gun, Pak Gunoto ya. yang sudah hadir juga. Ada Mbak Deno. Ya, Mbak Denok tentunya ya, sebagai senior kita juga. Kalau Huri Isokukuiki dari mana nih Mas Elsa? Apakah Koreo juga? Huri Bukan. Isokukuiki. Sudah Oke, Oke, bisa. oke, Sudah. silahkan Datuk. Ah, silakan Datuk. baik, alhamdulillah sejarahnya panjang begini ya. Untuk puisi esai ini saya mulai diperkenalkan oleh Ibu Patin sebenarnya pada tahun 2017 kalau tidak silap saya kalau tidak silap lah. Nah, pada tahun itu eh, saya belum begitu familiar dengan apa ciri-ciri puisi esai itu pada waktu itu. Tetapi Ibu Fatin meminta saya membaca 24 buah puisi esai Dini JA pada waktu itu, dan saya dapati bahwa ada sesuatu yang istimewa kepada puisi esai itu yang harus kita bawa dan perkenalkan di Malaysia juga pada waktu itu, dan kalau bisa di seluruh ASEAN lah. Dan alhamdulillah eh, pada tahun 2017 itu apabila kebetulan saya membuat ada festival sastra di Sabah pada waktu itu. Nah, saya bilang kita bicarakan puisi isi, dan alhamdulillah pada waktu itu em, ramai eh, yang menerima puisi esai itu di Sabah, walaupun di Malaysia lah pada waktu itu, walaupun di Indonesia pada waktu yang sama puisi esai waktu itu ada kontroversinya gitu. Sebab kami melihat, saya sendiri lah secara pribadi melihat puisi esai itu satu genre sastra yang baru yang mengutamakan kemanusiaan. Nah, ini satu satu isu yang menarik yang kita patut uh, patut kembangkan di seluruh mancanegara begitu. Waktu itu pikiran saya. Dan alhamdulillah di Indonesia diterima. Kita tidak ada masalah misalnya sebab tradisi kita itu sentiasa menerima karya-karya yang baru ataupun yang sedia ada untuk dikembangkan
di Malaysia, kita tidak ada masalah pada waktu itu. Nah, alhamdulillah secara berterusan saya teruslah mempromosi puisi esai dan membawa teman-teman daripada Indonesia, daripada negara-negara ASEAN untuk datang di Sabah untuk sama-sama berbicara tentang puisi esai, memperkatakan puisi esai, dan itu menarik sekali bagi kami di Sabah. Bisa didengar ya? Bisa, jelas, Bisa. jelas. Oke. Ya. Oke. Nah, pada tahun 2017 itu kita pertama kali membuat satu seminar ataupun bicara tentang puisi esai di Institut Perguruan Tinggi di Sabah pada waktu itu, di sekitar Kota Kinabalu lah, di kawasan berdekatan Kota Kinabalu. Nah, pada waktu itu, nah kita juga menganjurkan setiap tahun sebenarnya selepas tahun 2017 itu, walaupun kita menganjurkan festival sastra, tetapi kita masukkan juga supaya kita bicara tentang puisi esai juga setiap tahun. Sehinggalah pada tahun 22 kalau tidak silap saya, kita buat satu festival khusus untuk puisi esai, ya. Dan kita buat setiap tahun. Daripada tahun 22, 23, 24, dan yang keempat tahun 2025. Kita membuat festival itu sebab kita memikirkan bahwa mesti untuk mengembangkan puisi esai itu, kita mesti ada satu festival, ya. Festival yang tentang puisi esai itu supaya orang tidak lupa tentang puisi esai itu. Dan selain itu juga kita supaya semakin ramai yang terlibat dalam bidang penulisan puisi esai itu, kita menganjurkan lomba, ya, ataupun kalau di sini pertandingan menulis puisi esai. Nah, itu sebutannya luar biasa. Walaupun mereka itu ada yang mengantarkan puisi yang ciri-cirinya tidak menepati ciri-ciri puisi esai, gitu kan. Tetapi secara perlahan-lahan mereka tahu, oh, puisi esai itu rupanya begini, ciri-cirinya begini. Harus ada, kan beda dengan puisi-puisi yang lain. Jadi melalui lomba itulah mereka akhirnya mengenali, oh, puisi esai itu harus ditulis begini. Bukan saja yang kalau kita lihat yang menghantar puisi esai itu bukan saja dari Malaysia yang tidak begitu memahami ciri-ciri puisi itu, tetapi ada juga yang dari Indonesia sendiri yang mereka hantar puisi esai untuk lomba itu, tetapi puisi esai yang ditulis itu tidak menepati ciri-ciri puisi esai yang seperti yang diperkenalkan oleh Bapak Dini Jia. Jadi saya pikir harus kita masih walaupun puisi esai sudah mendunia sekarang, tetapi kita mesti masih perlu turun ke peringkat akar umbi ini, memberitahu mereka bahwa cara-cara puisi esai itu begini, begitu. Dan sebab bila kita menganjurkan lomba menulis puisi esai, itu kita lihat bahwa ada penulis-penulis yang masih tidak memahami ciri-ciri puisi esai itu. Nah, saya memikirkan begini. Untuk masa hadapan, kita melihat bahwa kalau kita hendak melihat bahwa puisi esai itu berkembang dan maju, diterima oleh mancanegara begitu, saya melihat bahwa bengkel-bengkel ataupun kursus-kursus memperkatakan puisi esai itu, kalau kita tidak bisa bersemuka, tetapi kita mesti menyediakan satu platform, ya, kalau dalam bentuk maya itu, supaya ramai orang bisa
belajar tentang puisi esai itu di Maya, ya. Ada satu platform, misalnya puisi esai, belajar puisi esai di media sosial begitu kan. Nah, orang lain akan tahu, oh ciri-ciri puisi esai itu begini. Supaya nanti kalau ini berlaku, nanti kalau kita katakanlah kita menganjurkan lomba puisi esai pada tahun 2026 ini nanti mereka akan tahu, oh puisi esai itu ciri-cirinya begini, ya, bahasanya semudah ini, tetapi ada juga unsur-unsur estetika dalam puisi itu yang harus kekal. Mesti daripada peristiwa yang berlaku di mana-mana saja, ya, peristiwa yang sebenar begitu. Nah, itu ciri-ciri itu yang mereka tidak ketahui bila kita menganjurkan lomba puisi esai itu. Nah, saya pikir sudah tiba masanya untuk kita melatih anak-anak. Kalau di Sabah kita melatih itu, ya, kalau melatih anak muda itu, dan mereka sangat tertarik itu. Ya, kalau kita pergi misalnya saya suka pergi ke Institut Pendidikan Guru, ya, melatih anak-anak muda yang menjadi guru. Kenapa saya memilih Institut Pendidikan Guru ini? Sebab guru-guru ini nanti akan pergi ke kemana-mana. Mereka akan bertibaran ke sekolah-sekolah. Ya, mereka akan akhirnya jadi guru di sekolah ini, jadi guru di sekolah itu kan. Nah, mereka ini yang nanti akan menyebarkan puisi esai itu kepada anak-anak sekolah di mana-mana kan. Itu saya. Jadi saya kalau melibatkan anak-anak muda itu selain daripada di universitas, ya, di Sabah ini di Kota Kinabalu ada satu universitas namanya University Malaysia Sabah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu Universitas Malaysia Sabah begitu. Nah, kita ada satu universitas ini. Nah, saya sering masuk ke universitas ini membuat kursus ataupun bengkel penulisan puisi dengan anak-anak muda yang belajar di universitas ini. Nah, begitu juga di Institut Pendidikan Guru. Begitu. Saya suka ini supaya mereka ini nanti kemudian hari setelah keluar daripada universitas ataupun institusi pendidikan guru ini, mereka akan jadi guru di mana-mana, mereka akan itu mengajar puisi esai. Itu matlamat saya. Nah, untuk anak-anak muda ini, kalau saya melihat di Malaysia, ya, anak-anak muda kita ya memang mereka lebih mudah tertarik dengan telepon gitu kan. Lebih banyak bersosial melalui media sosial, melalui telepon begitu. Tetapi saya ingat ada cara yang menarik untuk kita bawa anak muda ini supaya suka puisi esai juga. Misalnya kalau saya lah bahwa mereka ini bukan hanya menulis tentang isu cinta dan kemanusiaan kan, anak-anak muda ini kadang-kadang kalau kita bawa mereka terus menulis ini mungkin mereka tidak bisa begitu kan. Tetapi menarik kalau kita bawa anak muda ini maksudnya Gen Z, ya, maksud saya. Kita bawa mereka ini supaya menulis tentang apa yang mereka suka. Misalnya tentang artificial intelligence ini, ataupun tentang sains dan teknologi, ataupun tentang alam sekitar yang dekat dengan jiwa mereka itu. Nah, kita minta mereka menulis tentang itu. Mungkin kalau boleh dibuat lomba menulis puisi, nah ini bisa menarik mereka pada masa akan datang bagi saya lah. Ya. Dan saya juga berpikir supaya di Sabah atau di mana-mana saja di Malaysia, ini saya bercakap tentang konteks Malaysia, saya berpikir begini, untuk pada masa-masa akan datang itu, puisi esai itu harus, festivalnya mesti ada begitu. Sebab festival ini seperti hari raya begitu, ya, bagi saya.
Dan di Malaysia itu kita tidak ada masalah sebab pemerintah biasanya menyediakan dana untuk kita menganjurkan festival, apa-apa saja, festival sastra dan sebagainya. Terutama sekali di Sabah, itu disediakan dana. Jadi kita tidak ada masalah dari segi, kita tidak ada dana untuk melaksanakan festival dan sebagainya. Sebab menariknya di Malaysia, saya tidak tahu di tempat lain, pemerintah itu menyediakan dana-dana tertentu untuk kita aktivis budaya ini, anak-anak muda, menganjurkan apa-apa yang kita pikirkan sesuai, misalnya puisi esai, festival puisi esai, festival sastra dan sebagainya. Itu mereka bantu sebenarnya. Tetapi melihat cara mana kita bekerja. Kalau kita bersungguh-sungguh bekerja, mereka akan bantu. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh, ya tentu mereka juga tidak akan membantu kita. Begitu. Nah, itu kebetulannya di Sabah itu begitu. Nah, saya apabila ada dana begitu, kebetulan kita suka kepada puisi esai, dan dana itu saya gunakan untuk menganjurkan festival puisi esai. Ya. Kadang-kadang membantu juga di kadang-kadang bengkel puisi esai di mana-mana untuk mengembangkan puisi itu. Itu festival ini bagi saya macam hari raya lah, seperti Bapak Dini Jia kata. Festival ini seperti hari raya. Nah, untuk mengingatkan kalau dalam Islam itu untuk mengingatkan kita bahwa kita masih supaya masyarakat itu mencintai Islam dan sebagainya, mesti ada hari raya yang mengingatkan kita kepada itulah begitu. Nah, begitu juga puisi esai, mesti ada hari raya puisi esai setiap tahun. Bagi saya lah, yang kita bisa bertemu, kita bisa berbincang, berdiskusi, ya. Tidak mengapa kalau yang berdiskusi itu ya yang sudah berusia, ya, ataupun sudah senior begitu kan. Tetapi mereka ini ada idea-idea, termasuk idea untuk bagaimana caranya kita terus membangunkan puisi esai itu berdasarkan perkembangan semasa, ya. Sebab tidak semestinya kita sudah berdiskusi tahun lalu, tahun ini tidak usah berdiskusi. Tahun lalu itu suasananya beda, ya. Caranya mungkin beda, ya. Caranya melihat dunia itu beda. Tetapi mungkin tahun ini cara kita melihat dunia itu beda. Cara kita melihat puisi itu beda. Mungkin ada masukan ilmu-ilmu tertentu dalam puisi esai itu. Nah, itu yang kita perlunya, ada satu hari raya puisi esai setiap tahun. Ya, jadi kita tidak bisa bilang, kita sudah bikin hari raya tahun lalu, tahun ini tidak usah hari raya, begitu. Itu satu pandangan saya lah, supaya puisi esai itu terus relevan, terus menarik masyarakat. Sebab itu saya di Sabah, di Malaysia, saya mesti membuat festival puisi esai itu setiap tahun. Sama ada besar atau tidak, tetapi mesti ada satu festival puisi esai, ya. Tidak apa kalau yang bicara tentang puisi esai itu hanya 2-3 orang misalnya dari senior, ya. 2-3 orang daripada yang anak-anak muda, itu sudah cukup untuk kita buat festival. Supaya kita jangan, mungkin ada isu-isu baru. Sebab ini menarik, ya, sebab puisi esai ini bagi saya akan berkembang sekiranya ada ilmu-ilmu atau temuan-temuan baru begitu. Nah, misalnya contoh yang paling dekat sekali, apabila saya ambil IS2, ya, IS2, ya. Nah, itu saya ambil di Universiti Malaya, satu universiti yang terbaik, 10 universiti yang terbaik di Malaysia. Nah, saya mengambil IS2 itu karena sayangkan puisi esai ini, ya. Nah, saya mengkaji puisi esai. Dan apabila saya mengkaji puisi esai, saya menggunakan teori pengurusan awam. Sebab bidang saya pada I1 ialah pengurusan awam. Jadi bagaimana kita melihat pengurusan awam, manajemen ini, kita bisa bawa dalam mengkaji puisi esai, gitu kan. Nah, ini kan ilmu-ilmu yang baru, masukan-masukan baru dalam puisi esai.
yang kita perlu kembangkan mungkin sesuai pada tahun ini. Tetapi tahun hadapan, mungkin tahun 26, tahun 27, ada ilmu-ilmu baru ya yang bisa kita bincangkan, yang kita bisa kaitkan dengan puisi esai. Jadi puisi esai itu mesti berkembang dan mesti dibicarakan oleh tokoh-tokoh. Ya, tokoh-tokoh sastra ini mesti dibicarakan, dan pada waktu yang sama mesti ada anak-anak muda yang muncul, yang berbicara tentang puisi esai, ya, yang menjadi duta, ya. Tetapi jangan menjadi duta itu, bagi saya misalnya yang baru-baru di Indonesia ada 10 duta, itu luar biasa bagi saya. Sepatutnya hanya ada 1 duta, ya. Duta ini yang bisa menulis, bisa bicara, bisa bercakap tentang, bisa bicara tentang puisi esai di seluruh Indonesia. Dia akan jadi ikon begitu, ya. Manakala yang sudah senior ini dia akan jadi idola begitu. Jadi idola. Oh, oke, Jasni Matlani ini sudah jadi tokoh puisi esai, jadi idola saya begitu. Manakala anak-anak muda ini jadi ikon begitu, jadi duta. Tetapi jangan terlalu banyak duta, ya. Memadai 1 duta supaya dia ini bisa dikenal di seluruh Indonesia. Duta baca kan di Indonesia hanya 1, ya, 1 orang begitu kan. Nah, duta ini duta inilah yang akan pergi kemana-mana bicara tentang puisi esai dan sebagainya. Nah, itu harus yang dilakukan untuk puisi esai. Jadi kalau kita 1 tahun kita melahirkan 10 duta, itu luar biasa. Bagi saya luar biasa. Nah, untuk mengembangkan puisi itu harus begitu. Dan di Sabah ataupun di Indonesia juga kita buat begitu. Dan alhamdulillah di Sabah setelah kita buat festival itu, saya dapati bahwa semakin berkembang ya di seluruh, ada di Johor ya. Ada persatuan penulis Johor, di bawah Amiruddin juga sedang beliau sedang merancang supaya ada juga 1 festival ataupun seminar puisi esai di Johor. Dan saya tertarik juga apabila satu ketika di UPSI. UPSI ini Universitas Pendidikan Guru di Perak, Tanjung Malim, mereka buat bengkel penulisan puisi esai. Itu tidak melalui saya. Mereka tahu, mereka hanya terus, dan akhirnya dokter yang ini, dokter saya lupa namanya. Nah, apabila dia menghubungi saya, menelpon saya, bertanyakan tentang puisi esai dan sebagainya, dan dia sendiri kemudian membuat bengkel di peringkat universitasnya di UPSI. Itu satu pengalaman yang menarik, mananya puisi esai ini terus berkembang begitu. Nah, tapi sekarang kalau saya mengharapkan di Malaysia ini, selepas saya mesti ada anak-anak muda gitu kan, anak-anak muda ini, Gen Z ini, yang betul-betul yang menjadi ikon, bisa menulis puisi esai. Selain itu juga sudah bisa bicara tentang puisi esai, ya. Saya melatih ada beberapa orang anak muda ini supaya bisa jadi selepas saya ini siapa gitu kan. Tidak harus mati. Kalau tidak dibuat begitu, puisi esai ini akan tenggelam gitu. Dia akan jadi sejarah. Nah, saya melihat supaya dia jangan jadi sejarah dulu, dia biar dia menjadi biar puisi esai itu menjadi satu wahana dalam sastra Indonesia dan wahana juga dalam sastra Melayu. Dengan itu dia akan jadi seperti pantun nanti. Di mana-mana orang akan bisa bicara tentang puisi esai, di mana-mana orang bisa bicara tentang pantun misalnya, bisa melapaskan pantun. Nah, begitu juga bisa menulis puisi di mana-mana. Nah, itu cita-cita saya di Malaysia, dan alhamdulillah cita-cita ini semakin tercapai lah di Malaysia bagi saya lah. Dan
Begitu juga saya sudah memulai bagaimana puisi esai ini harus dikaji di peringkat pengajian tinggi. Kalau di Malaysia dipanggil pengajian tinggi, di peringkat S2, S3 begitu kan. Nah, saya memberi contoh. Mungkin juga selepas ini saya terus ambil S3 kalau bisa mampu lagi, juga mengkaji puisi esai begitu. Nah, eh, Datin juga mengkaji puisi esai ya. Itu kita mulakan dengan diri kita. Nah, mungkin selepas ini adalah lebih ramai lagi yang akan mengkaji tentang puisi esai. Malah di Universitas Malaysia Sabah ini satu perkembangan yang menarik. Bila Datin ya, mengkaji tentang puisi esai, mereka juga tertarik. Mereka sangat tertarik dan ini satu di peringkat universitas, mereka bilang bahwa ini satu benda baru yang kita mesti kembangkan gitu kan. Itu satu penghargaan yang bagi saya sangat menarik lah untuk puisi esai di peringkat universiti, di peringkat pengajian tinggi gitu. Iya, saya terlalu bicara terlalu panjang. Mungkin ada soalan-soalan lain begitu. Iya, Mas Elja. Oke, baik, wah menarik sekali urut paparannya tadi, juga usulnya tentang Hari Raya Puisi Esai ya. Mungkin kita perlu perbincangkan lebih serius ini dengan ibu kotanya di Sabah tentu saja. Insya Sebelum kita Allah. sampai kepada diskusi, Datuk, saya ingin tanyakan satu hal saja, mengapa justru puisi esai ini berkembang dengan cepat di sana ya? Ya. Saya itu ada beberapa strateginya. Ya, Hmm. strategi di Indonesia juga dipanggil strategi ya, strategi. Pertama ialah saya ada hari raya puisi esai itu. Itu yang utama sekali. Supaya orang lebih luas akan tahu tentang puisi esai. Sebab setiap kali hari raya, apabila ditulis berita, disiarkan berita di koran-koran, di televisi tentang program puisi esai. Nah, itu orang tahu bahwa oh, puisi esai ada. Apa ini puisi esai? Orang bertanya. Jadi puisi esai itu harus ada hari rayanya bagi saya. Kedua ialah penerbitan buku. Itu penting sekali. Bapak ini bilang harus ya dia lebih kepada internet ya, di dunia maya begitu kan. Tetapi saya tidak melihat begitu sebab orang akan tetap mencari buku ya, dan puisi esai harus dikembangkan juga melalui buku ya. Nah, saya minta supaya senior ini, penulis-penulis yang sudah tahu tentang puisi esai ini menulis buku. Dan itu di sini saya minta pemerintah untuk membiayai itu kan, buku-buku itu. Alhamdulillah dibiayai oleh pemerintah di sini kan, penerbitan buku itu. Nah, kita tinggal menerbitkan buku saja, begitu. Nah, sekarang sudah begitu banyak sekali buku-buku puisi esai yang diterbitkan di Malaysia ya. Dan itu dari segi penerbitan. Ketiga ialah lomba. Lomba puisi ini, ya tentulah dalam lomba puisi esai itu kita tidak menemukan yang menghantar itu. Kalau misalnya 700 menghantar puisi esai untuk lomba itu, yang betul-betul menempati ciri puisi esai itu 300, 400 begitu kan. Yang 300 itu seperti puisi biasa yang konvensional yang kita sudah tahu. Tetapi bagi saya itu tidak mengapa, sebab walaupun mereka menghantar puisi yang tidak menempati ciri yang puisi esai itu yang sebenarnya, tetapi mereka sudah sekurang-kurangnya mereka tahu, oh ada puisi esai, oh harus ada begini. Apabila mereka sekarang pun ramai yang bertanya, kapan lagi ada lomba menulis puisi esai begitu kan? Nah, maknanya mereka sudah mungkin yang bertanya ini yang dulu tidak begitu memahami ciri-ciri puisi esai itu, dan mereka mau tahu puisi esai itu daripada lomba itu.
Nah, itu yang saya pikir mendekatkan. Dan yang menarik sekali begitu ya, lomba itu bayangkan eh, ini yang menyertai itu dari satu sekolah ya. Di sekolah kalau tidak silap saya di Selangor ya. Selangor itu gurunya itu menelpon saya. Dia bilang saya mau menyertai lomba ini. Bisa nggak pelajar-pelajar saya semua pelajar saya ini ada ramai, ada 20-30 orang menyertai lomba ini, menulis hantar untuk menyertai lomba ini. Saya bilang bisa, ya. Nah, ini satu pengalaman yang menarik. Bagaimana melalui lomba itu puisi isi itu tersebar kepada anak muda, kepada guru-guru. Bukan di Sabah saja, tetapi di negeri-negeri lain di Malaysia. Kalau di Indonesia dipanggil provinsi-provinsi lain ya di Indonesia itu. Di sini negeri-negeri lain, misalnya Sarawak ya. Nah itu bukan disertai oleh tokoh-tokoh penulis. Ya ada beberapa orang tokoh penulis yang menang itu, misalnya Jaya Ramba, itu sudah memang penulis yang sudah established yang sudah yang terkenal di Malaysia, dari Sarawak. Tetapi bukan dari Sabah, dari Sarawak. Itu sangat menarik bagi saya, satu perkembangan yang sangat menarik. Mereka tuh di sini tidak ada kontroversi, misalnya puisi isi. Ya ada 1-2 orang yang menelpon saya bahwa puisi isi ini harus ditolak karena kenapa harus dipermudahkan bahasanya begitu. Mereka bilang saya begitulah. Sedangkan puisi isi ini harus, yang puisi isi yang baik itu harus ya bahasanya ya bahasa puisi lah ya, yang suka dipahami. Contohnya puisi Sapardi gitu kan, simple, sangat prosaik, tetapi sukar dipahami kan apa maksudnya. Matahari matahari di hadapanku, di belakangku, contohnya begitu. Sihir hujan itu misalnya, puisi-puisi yang agak itu. Bagi mereka puisi itu harus begitu, tetapi saya sangat bersetuju dengan Bapak Dini Jia bahwa kalau kita mempersulitkan bahasa dalam puisi esei itu akhirnya akan menjadi eksklusif kepada penyair-penyair tertentu sahaja, tetapi tidak kepada masyarakat luas. Jadi inilah pilihan yang diberikan oleh Dini Jia yang memasyarakatkan puisi. Siapa saja bisa menulis puisi. Sama seperti motonya Air Asia, kalau di Malaysia lah, Air Asia itu motonya begini. Siapa saja bisa terbang. Bisa terbang kan dengan Air Asia, sebab tiketnya harganya murah, misalnya, contohnya begitu. Nah, dalam puisi esai, siapa saja bisa menulis puisi esai karena puisi esai itu lebih mudah bahasanya, lebih dekat kepada masyarakat. Tetapi walaupun begitu, masih menggunakan unsur-unsur estetika yang ada, yang sepatutnya ada dalam puisi. Misalnya ada metafora, ada simili, ada personifikasinya. Tetapi personifikasi yang kita bisa paham, yang masyarakat ramai bisa paham. Nah, itu yang menyebabkan puisi isi itu cepat berkembang di sini. Dan kita juga tidak ada kontroversi. Kita meraihkan ataupun merayakan apa-apa genre sastra. Kita tidak berpikir bahwa ini sastra ini harus ditolak, harus ini tidak. Tapi kita merayakan, dan kalau kita tidak bersetuju pun kita kalau kita mempunyai pandangan yang berbeda, kita melahirkan pandangan itu secara akademik, secara matang, bukan sembrono. Terus kita menolak, tidak bisa begitu. Kita tidak ada budaya begini di Malaysia. Sebab itu puisi isi itu dengan mudah
diterima oleh orang lain. Ya kalau dia tidak menerima tidak mengapa begitu kan. Dia ada pilihan. Ya, puisi esai ini saya bersetuju dengan Bapak Dini Jia bahwa puisi esai ini hanya sekuntum bunga dalam sebuah taman yang penuh dengan bunga-bunga. Ya suka dengan bunga itu ya suka, ya tidak suka pun tidak mengapa. Tetapi jangan menghujat begitu. Jangan secara tidak berfakta begitu ataupun tidak akademik begitu kan. Saya suka kalau ya tidak suka ya tulis secara akademik ataupun secara berfakta lah begitu kepada saya. Itu di sinilah saya, tapi saya tidak tahu budaya di tempat lain, tidak tahu. Nah itu yang saya pikir antara sebab-sebab kenapa puisi esai itu mudah diterima di Malaysia lah, bagi saya lah. Ya, dan saya juga di NIJE sebenarnya bertuah karena ada orang yang bersungguh-sungguh. Tiba-tiba ada seorang yang bersungguh-sungguh menulis dan menyebarkan puisi esai itu. Nah, saya itu begini, untuk menyebarkan sesuatu benda itu, sesuatu genre sastra itu. Nah, saya sendiri sebagai orang yang menyebarkan, saya harus menulis itu, karya itu. Saya harus menulis dan saya harus bisa bicara tentang puisi esai itu apa saja bisanya, misalnya kan. Dan apabila kita mengembangkan itu, kita mesti menjadi contoh kepada orang lain. Dan saya secara pribadi saya mau dilihat sebagai contoh kepada anak-anak muda kita. Ya, contoh kepada siapa-siapa saja yang berminat dalam bidang penulisan puisi esai ini, supaya puisi esai itu tersebar dan sebagainya. Nah, itu yang saya rasa yang saya lakukan, dan mudah-mudahan menarik minat orang lain. Ya. Baik, Oke. terima kasih Datuk. Iya, sama-sama. Teman-teman, Mila ini makin banyak teman-teman yang hadir dan sebagian adalah para penulis puisi esai. Ada Mas Isbedi dari Lampung, ada Mas Bonoto dari Jawa Tengah, Iya. Pak Deno, dan ada seorang proklamator puisi esai pertama juga nih, Mbak Fatin Hamama yang bolak-balik ke Sabah. Mila, mungkin kita kasih kesempatan dulu kepada Mbak Fatin ya. Iya. Cuma di sini namanya masih Firdaus. Silakan Mbak Fatin. Tolong di Masih unmute di dulu. mute. Masih di mute Mbak Fatin? Oke. Ya, udah, silakan. Ya. Sementara berbuka puasa ya. Baru buka puasa ya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua, Bang Elzan, Mila, Kak Jasni, kawan-kawan penulis puisi esai dan pecinta puisi esai dimanapun berada. Salam bahagia dan salam sejahtera. Senang sekali malam ini kita bisa berbicara esai. Kak Jasni, apa kabar Kak? Bagaimana sahabat? Alhamdulillah baik. Ya. Nah, di sini hujan. Nah, di sini tadi sepanjang hari hujan, Kak, tapi sekarang baru hujan ya. Baik. Nah, bagi saya pribadi, secara pandangan saya, puisi esai bukan hanya masalah narasi, karena puisi esai ada motonya begini, yang bukan penyair boleh ambil bagian. Artinya, kalau puisi esai itu ditulis dengan narasi seperti puisi dengan bahasa pilihan yang bagus, itu adalah bonus. Tapi menulisnya sendiri adalah anugerah. Karena tema dari puisi esai ini adalah tema sosial. Kemudian juga kita tahu bahwa inti dari puisi esai itu adalah anti diskriminasi. Saya rasa ini adalah sikap hidup yang harus dipegang oleh kita semua. Secara manusiawi, secara manusia, memanusiakan sesama. Nah,
Kenapa saya bicara begitu? Karena apa yang kita tulis bukan hanya sekedar risalah atas apa khayali kita dalam melihat situasi yang ada. Tetapi puisi esai juga menjadi pilihan dan sikap hidup kita. Bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kemudian kita tulis, bahwa itu juga menjadi sikap kita. Bahwa kita tidak mentolerir tentang diskriminasi, kita tidak menyukai sebuah kekejaman, kita sangat jauh dari rasa kebencian. Nah, ketika kita menulis puisi esai, itulah saripati dari apa yang ada dalam pikiran dan juga dalam hati. Saya bilang puisi esai ini risalah kehidupan. Kita sebenarnya bagi penulis puisi esai dituntut tidak hanya menulis, tetapi menjadi pionir atau pembuka dari gerakan sosial itu sendiri. Bahwa puisi esai tidak hanya apa yang ditulis, tetapi juga menjadi sikap hidup. Dan saya rasa, kenapa puisi esai bisa melekat kepada orang, bahwa orang yang menulis atau konsen kepada puisi esai mempunyai jiwa-jiwa yang halus, yang sangat prihatin kepada kehidupan sosial yang ada. Bagaimana tentang sikap kehidupan, menjaga alam, dan sangat empati kepada kemanusiaan itu sendiri. Saya rasa itu puisi esai, bahwa puisi esai bukan hanya narasi, tetapi juga sikap hidup. Nah, ketika puisi esai ini masuk ke sekolah-sekolah, ini juga bisa menjadi pelajaran moral bagi anak-anak didik kita yang kecil-kecil, bahwa anak-anak diajarkan bagaimana rasa tenggang rasa, bahwa bagaimana caranya mencintai alam, bahwa bagaimana caranya menghormati hak-hak kemanusiaan. Jadi dua bonusnya puisi esai ini, di mana orang bisa menulis dan di sana juga orang bisa merasakan empati pada rasa kemanusiaan itu. Kira-kira begitu Bang Elza, Kak Jasni, dan Mila. Dan saya sangat bersyukur saya sampai ke Sabah membawa saya ini. Saya menemukan insan-insan yang sangat concern dengan itu. Iya, betul. Sabah itu sendiri kan multicultural ya, Kak. Betul. Multicultural ya, banyak suku, banyak agama, banyak cara hidup. Tetapi betul. Karena berdampingan itu sangat soft dan damai sekali. Betul. Mengadakan pesta panen dan orang juga bisa mengadakan pengajian akbar. Orang bisa melakukan kebudayaan yang lain, tapi di sisinya orang bisa melakukan hal apa saja yang bermanfaat. Nah, dengan multiculturalnya Sabah itu seperti tanaman padi yang sudah disemai, yang ditumbuhkan ke sawah. Makanya puisi hidup di sana. Saya bersyukur seperti itu. Dan tuan tanahnya di sana itu Kak Jasni, saya rasa gitu. Yang sawah, gitu. Jasni yang membimbing, yang meneruskan kepada kawan-kawan, kepada adik-adik juga, bahwa puisi esai layak dan semestinya dicerna dengan bagus untuk mendidik kemanusiaan orang-orang. Oke. Saya rasa begitu. Oke, terima kasih Mbak Fatin, seorang pegiat dan follower paling awal puisi esai yang sampai sekarang memperkenalkan puisi esai di Sabah itu. Di Malaysia itu yang memperkenalkan puisi esai di Sabah. Malaysia. Itu Oke, Mila, Ibu mungkin ada yang raise hand juga, Mila, John Minofri. Setelah itu mungkin baru kita beri kesempatan kepada Datuk untuk memberikan komentar. Silakan, John. Terima kasih, Elza. Selamat datang, Datuk, di Indonesia melalui Zoom. Saya harus bersyukur nih ada puisi esai. Melalui puisi esai, saya kenal Datuk. Dan teman-teman di Sabah yang lain, di Kinabalu terutama ya. Betul. Saya menikmati pembicaraan, pembahasan, pemaparan Datuk tadi. Mungkin ada beberapa poin yang akan saya ulang sedikit. Pertama adalah tentang Lebaran itu ya, Festival Puisi Esai.
Saya ingin mencari pembedaan ya antara Indonesia dan Malaysia saat ini. Indonesia dan Sabah ya, terutama dalam puisi esai. Pertama soal Lebaran itu kita sudah berbeda ya, di Indonesia 3 tahun sekali katanya Lebaran dalam arti tetap muka, dan seminar yang menampilkan pembicara walaupun yang sudah tua-tua gitu. Tadi ada penekanan dari Datuk begitu ya. Yang kedua adalah soal buku ya. Kalau di Malaysia, di Sabah, tadi Datuk menyebutkan bahwa buku itu sebaiknya dicetak biar bisa dibaca ya. Nah, di Indonesia, terutama dari penggagas puisi esai Denny, memandang buku itu tidak boleh saja tidak dicetak, bahkan tidak dicetak. Lebih banyak buku itu tidak dicetak ya kalau sekarang itu. Nah, yang ketiga adalah strategi. Strategi yang Datuk sebutkan, kalau di Kinabalu Datuk menyasar ke guru-guru ya. Jadi lebih segmented dan lebih terarah ya. Jadi kalau kita menembak itu sasarannya jelas gitu kan. Kena nih sasarannya gitu. Kapan gitu. Nah, itu menurut saya hal-hal kecil yang membedakan antara kegiatan puisi esai di Kinabalu dan di Indonesia sini. Pertanyaan saya sebenarnya, saya ingin tahu pembedaan yang lain sebenarnya, kalau itu oke lah ya. Orang yang membaca puisi esai Malaysia, Sabah itu adalah Datuk. Datuk juga yang membaca puisi esai dari Indonesia ya, yang ditulis oleh teman-teman dari Indonesia. Sedangkan yang lain saya kira jarang ya membaca karya dari teman-teman Datuk, karena keterbatasan barangkali ya, bukunya nggak sampai sini. Ya, pertanyaan saya adalah, apa yang Datuk lihat perbedaan ya? Perbedaan yang tampak oleh Datuk antara puisi esai yang ditulis oleh teman-teman di Sabah dengan teman-teman yang ditulis dengan puisi esai yang ditulis oleh teman-teman di Indonesia. Saya tidak ingin jawaban ini lebih bagus, yang satu lebih bagus, satu lebih jelek ya. Saya kira puisi itu kalau penilaian bagus jelek itu kita kesampingkan lah ya. Tapi perbedaan yang tampak ya, yang tampak yang jelas kalau kita melihat secara dua puisi esai itu kita bisa bedakan, oh ini Malaysia, oh ini Indonesia. Tentu saja di luar bahasa ya, di luar diksi, tapi dalam hal lain. Nah, sebab sekarang ini misalnya puisi penggagas puisi esai, puisi Denny JA itu kan juga mengalami evolusi ya. Tadinya panjang kan ya, berhalaman-halaman. Kemudian dikembangkan yang 500 kata. Dan satu catatan kaki, di atasnya ada summary, ada lead atau apa gitu ya. Lalu belakangan Denny juga berkembang lagi nih puisi esainya ke arah metafornya lebih banyak sekarang gitu ya. Kalau dulu metafornya tidak banyak, metafor sekarang banyak dan dibantu oleh AI ya. Nah, itu adalah perkembangan. Saya tidak mengatakan yang dulu lebih baik atau yang sekarang lebih baik, itu penilaian masing-masing lah. Cuma secara kasat mata kita lihat perbedaannya begitu. Nah, saya ingin mendengar dari Datuk, dibandingkan ya, puisi esai teman-teman dari Malaysia dan puisi esai dari teman-teman di Indonesia, apa yang Datuk lihat perbedaannya gitu. Terima kasih Datuk. Oke. Silakan dijawab Datuk, tapi saya ingin mengucapkan selamat datang dulu kepada teman-teman dari Sabah, Ruzaini dan Juliana ada saya lihat. Masri Mustafa ya. Iya, betul. Selamat bergabung Mas Ruzaini. Mungkin kita pernah ketemu waktu itu di Sabah. Di Sabah ya. Juga pada Pak Kim yang saya lihat menyimak acara ini dari awal. Mungkin nanti ingin memberikan komentar ya Pak. Ya. Oke. Mau lihat juga Pak Kim datang ke Sabah juga nanti satu hari. Silakan Datuk. Baik, begini. Nah, saya itu di S2 itu saya mengkaji puisi esai di NIJA menggunakan teori kuasa insani oleh Joseph Nye. Salah satu ciri teori ini ialah
bagaimana puisi esai itu ditulis misalnya oleh penulis-penulis dari Indonesia, Bapak Denny, misalnya Agus Sarjono, ya, Mas Elza juga begitu kan. Bagaimana puisi-puisi yang ditulis oleh penulis-penulis yang dari Indonesia itu bisa menjadi kuasa insani di Indonesia, bisa menjadi diikuti oleh penulis-penulis di Indonesia, dan tidak dipaksa, ya, bukan disebabkan oleh imbuhan, bukan disebabkan oleh paksaan gitu kan, tetapi mereka mereka karena minat itu, karena budaya itu, mereka menulis puisi esai yang sebagaimana yang ditulis oleh Bapak Denny ataupun Bapak Agus Sarjono misalnya begitu ya. Jadi apabila berlaku ini, berlaku hubungan timbal balik ini, di Indonesia pun menulis puisi esai menjadi satu kuasa insani di Indonesia. Nah, membawa kepada hubungan timbal balik yang lebih baik dari segi budaya. Begitu. Jadi teori kuasa insani itu melihat begitu. Nah, kalau kita melihat teori kuasa insani itu tidak melihat perbezaan, tetapi bagaimana sesebuah puisi itu bisa menarik. Kita sering melihat, kita sering memikirkan tentang perbezaan, tetapi kita tidak memikirkan bagaimana puisi esai ini bisa menarik pihak lain. Ya, bagaimana Malaysia ataupun negara Brunei Darussalam bisa tertarik dengan puisi esai ini. Nah, yang kita pikirkan sekarang, apakah ciri-ciri puisi itu? Saya sangat tertarik juga karena Bapak Dini JA itu tidak begitu rigid dalam menyediakan aturan-aturan untuk ataupun formula untuk puisi esai itu. Misalnya dahulu harus ditulis 2000 begitu, tetapi apabila ada keperluan untuk puisi esai itu dipermudahkan, dipendekkan, maka lahirlah puisi yang ditulis 1000 kata ataupun 500 kata ataupun kurang sedikit 500 kata. Sebab ini berlaku bila puisi esai itu misalnya yang ditulis oleh 2000 kata itu, apabila kita persembahkan di pentas, ya, dia jadi satu persembahan. Mananya hanya satu puisi esai itu saja yang buat persembahan itu dalam tempoh 1 jam itu. Baru bisa puisi itu sampai kepada khalayak, ya. Dan tetapi tradisi membaca puisi itu kan pendek-pendek, ya. Membaca puisi itu ataupun mendeklamasi puisi itu misalnya 5 menit ya sudah selesai begitu kan di atas pentas kan. Ini berlaku. Misalnya ada satu festival itu, ini menarik sekali. Kebetulan waktu itu Mbak Dinuk juga menang, ya. Menang kan, kemudian di Sabah juga ada menang hadiah utama itu. Nah, kita panggillah yang pemenang hadiah utama itu naik di atas pentas membaca puisi esai, ya, di atas pentas, ya. Puisi esai yang panjangnya 2000 patah perkataan. Dia pun membacakan puisi esai, mendeklamasikan puisi di pentas. Apa yang berlaku yang mungkin tidak diketahui oleh orang ialah kita akan memanggilkan Bapak Menteri di majelis itu, meluncurkan majelis dan sebagainya. Jadi dia waktu apabila puisi esai itu dibaca terlalu panjang, Bapak Menteri itu memberitahu kepada saya, kenapa puisinya Pak Jasti begitu panjang sekali, begitu lama sekali dibaca, tidak bisa dipindikkan. Saya pun memberi isyarat kepada teman-teman pada waktu itu supaya membawa pendeklamatur puisi esai itu turun dari pentas, ya, sebab Pak Menteri kata terlalu panjang. Ini satu pengalaman yang sangat menarik kepada saya lah, dan menjadi kenangan-kenangan yang tidak bisa dilupakan. Nah, sebab itu saya datang dengan idea kemudian harus puisi esai ini dipendekkan gitu kan supaya bisa dibaca dengan mudah, dan alhamdulillah Bapak Dini akhirnya tampil dengan cadangan ataupun input baru supaya puisi esai ini ditulis dengan
jumlah kata yang tidak begitu banyak, kurang daripada 500 dan sebagainya. Ini. Nah, jadi kita untuk perkembangan puisi esai itu, saya pikir sebab ya tentulah dari segi bahasa ada sedikit perbedaan, sedikit saja perbedaan di antara bahasa puisi esai di Malaysia dengan puisi di Malaysia, sebab ada istilah-istilah tertentu yang kita tidak bisa, mungkin tidak dipahami di Indonesia, begitu juga. Tetapi kami di Malaysia bisa memahami sebab kita mengikuti perkembangan bahasa di Indonesia itu kan begitu secara dekat. Walaupun ada istilah-istilah yang tidak bisa dipahami, ya kadang-kadang Ibu Patin lah, apa maksudnya ini Ibu Patin, begitu. Jadi kamus yang berbicara. Jadi tidak masalah juga, begitu dari saya. Tapi yang menarik ialah saya pikir bukan perbedaannya, bagi saya lah, saya pikir bukan perbedaannya. Ya, perbedaan itu ada berlaku di mana-mana, ya. Kalau tidak ada perbedaan itu bukan puisi esai bagi saya. Sebab setiap orang itu apabila, saya tidak tahu orang lainnya, setiap orang itu apabila dia menulis puisi ataupun puisi esai, dia mesti ada gaya tersendiri. Mungkin satu ketika dia menulis puisi yang pada peringkat permulaan dia menulis puisi esai, hampir kepada gaya ikut seperti gaya Bapak Dini, misalnya begitu kan. Tetapi akhirnya dia tidak bisa akan terus begitu. Dia harus mencari pribadinya sendiri, ya, gaya penulisannya sendiri, caranya berbahasa, caranya menyampaikan sesuatu ide itu tentu beda, ya. Tetapi apa yang penting ialah bagi saya ciri-ciri puisi esai itu mesti dikekalkan. Bahasa itu tidak ada masalah sebab masing-masing. Saya membaca puisi-puisi Agus Sarjono misalnya, Agus Sarjono yang saya kira ada di sini, yang tajuknya Lost Paradise kalau saya tidak lupa, ada di dalam ini. Saya terbitkan di sini. Nah, saya membaca puisi itu satu puisi esai yang lagi beda dengan puisi esainya Bapak Dini. Itu lebih menarik dan mungkin ada lebih sukar sedikit dan sastranya sedikit lebih tinggi lagi, begitu. Tetapi itulah gaya pribadi Agus Sarjono, ya. Yang apabila dia menulis puisi, caranya begini. Bapak Dini menulis puisi, caranya begini. Justi Matlani menulis puisi, caranya begini. Tetapi yang penting dia masih mempunyai ciri-ciri, itu yang penting sekali. Sebab bahasa ini bagi saya setiap orang ada caranya. Begitu juga kalau kita menulis puisi biasa, ya, yang puisi-puisi biasa selain daripada puisi esai. Puisi yang ditulis oleh Khairil Anwar tentulah beda dengan puisi yang bahasanya walaupun menggunakan bahasa Indonesia tetapi gayanya itu beda dengan seperti Djoko Damono. Beda juga dengan Elza. Beda juga, semua beda. Dia ada gaya sendiri, betul kan? Nah, itu. Jadi kita bukan mencari perbezaan itu, tetapi mencari kesamaan dalam puisi esai itu. Sebab masing-masing memang akan lahir dengan puisi-puisi yang memang beda. Caranya berbahasa dan sebagainya. Caranya mengangkat sesuatu isu itu beda. Ya, puisi Patin Amama contohnya, puisi esai Patin Hamama misalnya, itu lagi beda, ya, tidak sama dengan gayanya, caranya Bapak Dini mengungkapkan sesuatu isu dalam puisi esainya, ya, itu beda. Nah, saya juga beda dengan Patin, tetapi kita ada kesamaan dari segi ciri-ciri puisi esai itu, ya, itu yang perlunya. Nah, apabila kita menurut teori Joseph nih, apabila sesuatu puisi itu yang penting sekali. Puisi esai yang dihasilkan oleh Dini JE dan teman-teman di Indonesia itu mesti menjadi satu produk budaya. Ya, produk budaya, dan produk budaya ini yang kita jual ke mancanegara. Kita jual, kita
bukan kita jual, kita kita sebarkan ke mancanegara sehingga orang-orang menerima puisi ese ini tanpa dipaksa, tanpa dibayar imbuhan. Nah, itu yang penting sekali. Misalnya puisi ese ini tiba-tiba ada di Brunei, mereka anjurkan kursus ataupun bengkel menulis puisi esai di Brunei. Mereka sendiri tidak ada bilang just nih apa semua tolong kami membuat bengkel puisi esai di sini. Tidak, tapi atas inisiatif mereka sendiri. Nah, ini yang kita kembangkan dalam kalau kita belajar teori pengurusan Joseph Nini, itulah kita bawa puisi esai ini sebagai produk budaya yang menarik mana-mana negara. Nah, ini harus menjadi kebanggaan Indonesia misalnya, begitu kan. Nah, saya pikir Indonesia bertuah karena mempunyai Bapak Dini JE yang tiba-tiba datang dengan idea ini, dan idea ini mendunia, ya. Kenapa saya bersetuju dengan Bapak Dini misalnya untuk menjadi harus diberikan anugerah hadiah Nobel misalnya. Sebab hadiah Nobel itu mencari karya-karya yang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Nah, itu pemenang-pemenang hadiah Nobel ini sebagian besarnya selain daripada mengangkat sastra yang memang berkualiti, begitu kan. Nah, mereka juga mengangkat nilai-nilai kemanusiaan, ya, tinggi dalam karya sastra. Nah, puisi esai yang diasaskan oleh Dini JE ini memberi keutamaan kepada dua perkara. Satu, nilai-nilai cinta, dan juga nilai-nilai kemanusiaan tanpa diskriminasi. Nilai-nilai ini nilai-nilai sejagat yang kita perlukan di seluruh dunia, ya. Kita perlukan manusia. Malah Islam itu mengajarkan manusia akan berkasih sayang. Salah satu syarat Islam itu ialah hablum minan nas. Apa itu hablum minan nas? Ialah berkasih sayang sesama insan, sesama manusia, ya. Dia tidak bilang berkasih sayang sesama bangsa Melayu, tidak. Contohnya dia atau bangsa Bisaya misalnya, tetapi sesama manusia, mananya di mana saja ada manusia, disitulah nilai-nilai itu kita tanamkan, dan nilai-nilai ini juga yang dibawa dalam puisi esai, ya, nilai kemanusiaan, nilai-nilai cinta dan kasih sayang itu. Dan saya membuat kajian itu tentang itu, dan saya mendapati bahwa karya Bapak Dini itu memang kaya dengan ini, nilai-nilai cinta, sama ada nilai-nilai cinta yang bersifat personal, nilai-nilai cinta yang bersifat pribadi. Misalnya dalam puisi-puisi yang termuat dalam atas nama cinta itu ada konflik keluarga, ada konflik masyarakat, ada konflik yang melibatkan negara. Nah, ini konflik-konflik ini apabila kita ulah dalam puisi esai yang menarik, ya, ia akan menjadi satu nilai-nilai universal. Nah, sebab itu saya bilang Bapak Dini harus bisa, kalau bisa dicalon terus, setiap tahun harus dicalonkan untuk hadiah Nobel ini. Dan Tania juga baru-baru ini mendapat BRICS, anugerah BRICS kalau tidak silap saya. Nah, itu satu yang sangat menarik, dan puncaknya harus hadiah Nobel itu sendiri. Dan itu tidak harus bermusim, bagi saya tidak harus bermusim, tidak harus dibuat pada tahun 2021 misalnya, 20 sahaja, selepas itu tenggelam, tidak ada lagi. Selagi berupaya, kita harus terus mencalonkan dan sebagainya untuk beliau. Sebab dan kita mesti tumpukan nilai-nilai kemanusiaan itu, dan nilai-nilai kemanusiaan, cinta dan kasih sayang yang dalam puisi esai itu yang kita kasih. Kalau kita bisa ketengahkan ke peringkat yang lebih luas, sebab itu dia harus
saya bilang kalau di Malaysia lah harus dibicarakan di universitas, harus dibicarakan bukan di peringkat oleh masyarakat saja, di peringkat yang tinggi. Kalau kita perlu mengangkat puisi esai ini ke tahap mendunia begitu, ya. Dan saya ingat jawaban saya begitu, Pak Elza, ya, Ya, Mas baik. Elza. Makasih, Datuk. Ini menarik sekali. Tadi Mila, kita melihat perbincangan tentang evolusi perkembangan puisi esai, terutama jika dulu puisi esai itu harus berbabak, panjang, dramatis, bahkan di masa-masa awalnya dulu minimal itu 25 sampai 40 halaman ya, atau Iya, betul. 10.000 karakter. Sehingga menulis puisi itu sama beratnya dengan menulis skripsi begitu. Nah, sekarang ada perkembangan yang lebih bagus di mana puisi esai bisa ditulis dengan lebih ringkas, meskipun dia tetap harus menulis fakta-fakta sejarah. Betul. Nah, kalau demikian kan ciri-cirinya itu harus ada, ya, harus dikekalkan begitu. baik. Oke, Iya. ada Mas Isbedi dan ada Mbak Deno yang resen. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat bergabung pada Ibu Seni, ini Dekan Fakultas Sastra dari Universitas Pasundan, yang 2 minggu lalu baru saja mendapat penghargaan dari satu lembaga pemerintah Korea di Jakarta bersama sabar Pak sekali. Kim. Ya, saya ikut menghantarkan beliau untuk menerima penghargaan itu. Silakan Mbak Deno. Ya. Baik, terima kasih. Saya sangat setuju apa yang dikatakan Datuk dan kawan-kawan yang lain tadi, bahwa puisi esai ini harus ciri-cirinya harus dikekalkan, gitu ya. Itu satu hal yang kalau kita memang ingin supaya puisi esai ini dinikmati, dipelajarkan di sekolah-sekolah, begitu, memang harus ada ciri-ciri yang bisa dipahami oleh anak-anak itu. Nah, persoalannya selama ini kan kita masih dalam taraf misalnya katakanlah mencari bentuk di awal itu ya. Lalu sekarang sudah lebih mengerucut nih puisi esai seperti apa. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya ada baiknya para pendiri puisi esai seperti Mbak Fatin, Datuk, dan teman-teman lain yang dulu mengamali puisi esai ini bisa merumuskan kembali ciri-cirinya puisi esai ini apa, sehingga membedakan dengan yang lain. Karena begini, kalau kita terlalu cair seperti itu untuk anak-anak sekolah, jadi sulit untuk ikut mengembangkan, begitu ya. Sementara kita sudah ada yang namanya puisi bebas di Indonesia ini, Datuk. Jadi puisi bebas seperti puisi modern sekarang ini kita kategorikan puisi bebas. Seperti apa bentuknya, seperti apa jumlah kata dan sebagainya itu dibebaskan. Nah, kalau puisi esai juga bebas, nanti akan berbenturan dengan puisi bebas yang pada umumnya. Oleh karena itu saya pikir harus lebih ditegaskan lagi apa nih ciri-cirinya. Misalnya harus berdasarkan fakta, kemudian apalagi mungkin bisa juga di dikategorikan apakah ada puisi esai, apakah ada cerpen esai, apakah ada puisi esai panjang, apakah ada puisi esai pendek dan lain-lain itu yang masing-masing harus jelas ciri-cirinya. Itu yang pertama menurut saya. Kemudian saya sebetulnya sangat senang, konsen sekali kalau puisi esai ini diajarkan di sekolah. Karena hanya dengan diajarkan di sekolah-sekolah, puisi esai ini akan menjadi benar-benar kekal seperti kata Datuk itu. Karena kalau dari sekolah itu nanti akan turun terus kepada generasi berikutnya dan berikutnya. Nah, sebagai informasi, buku saya yang kumpulan puisi esai itu
itu sudah dipakai oleh SMA Pelita Harapan di Sentul, ya. Nah, mungkin sebetulnya banyak sekali peluang untuk mengajarkan ini di sekolah-sekolah. Karena apa? Karena banyak guru-guru yang sulit mencari materi pelajaran sastra. Betul. Hanya saja, barangkali kita juga perlu membuat puisi esai yang layak baca untuk anak-anak sekolah. Karena Betul. untuk anak-anak sekolah tentu saja kita harus tidak boleh mengungkapkan hal-hal dengan cara yang kasar, yang begini, yang begitu Betul. itu kita harus sadari karena memang eh, untuk anak sekolah itu harus benar-benar clear dari hal-hal yang sangat buruk, misalnya Iya, kata-kata yang kasar begitu. betul. Nah, seperti misalnya ya di SMA itu ada novel-novel yang sebetulnya bagus tapi terpaksa tidak bisa diajarkan karena Betul. di dalamnya ada masalah seksual yang terlalu sensitif. Nah, mungkin kita perlu nih membuat puisi esai untuk anak apa? Anak SMA, anak SMP kalau memang mau diajarkan dari kelas SMP, ya. Karena untuk anak SMP tentu persoalan-persoalannya tidak bisa yang berat-berat seperti Betul. persoalan kehidupan yang terlalu Betul. berat, tapi lebih sederhana lagi. Seperti itu. Iya. Jadi mungkin kita bisa mulai membuat nih puisi-puisi untuk anak SMP, puisi-puisi esai untuk anak SMA, dan kita sosialisasikan. Selama ini yang kurang adalah sosialisasi untuk sekolah-sekolah ya. Karena sekolah-sekolah itu betul-betul guru-guru itu sulit mencari bahan pengajaran sastra. Nah, karena itu ini peluang bagus. Karena puisi esai itu lebih mudah dipahami, sehingga ini akan menjadi peluang yang bagus untuk dipakai di sekolah. Cuma sosialisasinya memang harus gencar, ya. Sehingga kalau bisa itu sampai viral, sehingga mereka baru sadar, oh ini ada toh bentuk seperti ini, begitu. Karena saya kalau mensosialisasikan itu dengan guru-guru, banyak juga guru-guru yang baru tahu bahwa, loh, apa nih puisi esai? Gitu. Karena mereka taunya ya puisi biasa aja. Nah, mungkin harus lebih gencar. Kalau saya mau dimasukkan ke tim, ayo kita sosialisasi, mau tuh saya. Begitu. Ya, Iya, Ya, betul. itu Iya. yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Mas Elsa, kita sudah mendengar banyak ya cerita dan pengalaman dari senior-senior yang sudah menulis puisi esai. Nah, kalau tadi merespon sedikit dari Mbak Denok, sebetulnya kita pernah melakukan itu ke beberapa sekolah di Jakarta ya, beberapa sekolah swasta dan negeri, dan responsnya sangat baik. Baru hari pertama ya, Bang John, waktu itu mereka ditantang menulis dengan mudah, bukan mudah, tapi dengan cepat mereka menuliskan itu dengan mengangkat isu yang sangat dekat dengan mereka sebagai anak muda. Misalnya ada yang nulis soal kucingnya yang mati gitu kan. Itu kan persoalan empati juga ya bagaimana dia peduli Betul. kepada binatang begitu ya karena dia menganggap itu bagian dari ekosistem Oke. kehidupan gitu misalnya begitu. Kemudian juga ada yang bicara soal karena anak muda ya, remaja ada yang bicara soal persoalan emosi diri gitu-gitu. Jadi eh, mudah kita justru menurut saya agak mudah masuk ke teman-teman muda karena kita membawa tema-tema yang memang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Gitu. Tadi ya soal misalkan emosi diri, ada yang soal percintaan juga ada tuh yang mengangkat soal itu. Tapi lagi-lagi ada sisi kemanusiaan di sana. Nah, sepertinya memang itu yang menjadi gongnya dari puisi esai ini ya, Datuk ya, soal bahwa Betul. mengangkat nilai kemanusiaan itu yang paling penting. Nah, Betul. Datu, kalau di Malaysia itu, di Sabah itu, biasanya topik-topik yang diangkat di sana, apakah juga mengangkat soal nilai-nilai lokal, budaya lokal di sana, sehingga mungkin mudah diterima, atau lebih ke persoalan global, yang biasanya diangkat dalam puisi esai di sana, Datu? Saya juga penasaran, pengen tahu nih. Iya, ini saya membaca puisi-puisi anak muda di puisi esai anak-anak muda yang mereka tulis itu. Nah,
karena puisi esai itu harus berdasarkan satu peristiwa nyata, ya, misalnya peristiwa nyata di mana-mana saja. Nah, mereka itu mencari peristiwa yang berlaku di mana-mana di dunia. Misalnya ada ferry tenggelam di Korea misalnya. Nah, itu menjadi bahan karya untuk mereka menulis, ya. Misalnya ada kejadian di Palestina, misalnya anak-anak yang menjadi mangsa peperangan. Nah, itu jadi bahan karya mereka, sebab mereka itu memikirkan begini, puisi esai itu harus ditulis berdasarkan kepada peristiwa sebenar. Jadi mereka mencari peristiwa itu. Nah, selain itu mereka juga mencari peristiwa-peristiwa yang pernah berlaku, yang tragedi, sebab sehingga ada yang bilang, oh, puisi ini penuh dengan tragedi, ya, begitu kan. Tapi ya, tragedi itu sebagai pengajaran kepada kita semua lah, ya. Misalnya di Sabah ada tragedi ribut Greek misalnya, ada 200 orang terbunuh yang hanyut, rumahnya hanyut. Nah, itu menarik sekali dijadikan puisi esai oleh mereka. Nah, itu isu-isu yang semasa. Nah, kebetulan juga saya sering membawa yang ramai guru yang terlibat dalam menulis puisi esai. Nah, ada guru-guru yang misalnya di Malaysia itu subjek sejarah atau mata pelajaran sejarah itu wajib, ya, wajib. Kalau gagal sejarah itu gagal lah, tidak bisa lulus lah, begitu, ya. Kalau di SMA, sekolah menengah atas, ya, kalau di Indonesia itu SMP, sekolah menengah pertengahan. Kalau gagal sejarah itu maknanya tidak lulus SMP, tidak lulus SMA lah, begitu kan. Nah, mengajar sejarah itu susah. Apalagi kalau macam di Malaysia itu kita multi budaya, multi etnik, ya. Ada Cinanya, ada Indianya, ada masyarakat pribumi Nah, karena kalau kita misalnya menulis sejarah Malaysia itu, tokoh-tokohnya mungkin ada dari ini. Susah mereka mau menerima. Nah, apabila kita bawa kepada ada guru-guru ini mengajarkan sejarah itu, subjek sejarah itu, menggunakan puisi esai. Nah, itu menarik sekali. Dan anak-anak murid ini mengikuti. Wah, satu perkembangan. Dan saya bagi contoh ada guru yang mengajar sejarah itu. Dahulu sejarahnya, keputusan sejarahnya itu ramai yang gagal. Nah, tahun ini itu 100% lulus. Nah, itu luar biasa, kan? Jadi ini tergantung bagaimana guru itu menggunakan puisi esai untuk mengajar sejarah supaya lebih menarik minat anak-anak itu di peringkat sekolah itu. Nah, ini saya pikir satu perkembangan yang menarik yang untuk puisi esai, supaya kita bisa bawa ke sekolah, sebab puisi esai ini akan menulis tentang sejarah-sejarah orang-orang yang ini kan, yang bisa dipelajari di sekolah, dan itu fakta, bukan imajinasi yang lahir daripada imajinasi kita, tetapi fakta yang mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Begitu kepada saya, dan itu menarik sekali untuk dikaji. Nah, untuk 1000 tahun akan datang, kalau Chairil Anwar itu bilang saya mau hidup 1000 tahun, itu sebenarnya tidak tergambar dalam puisi-puisi yang dihasilkannya. Tetapi Bapak Dini J.E., kalau Bapak Dini J.E. yang berbicara tentang puisi esai itu hidup 1000 tahun, ataupun dia mau hidup 1000 tahun dengan menggunakan puisi itu logik sekali. Kenapa logiknya? Sebab dalam 1000 tahun nanti, apabila orang membuat kajian tentang puisi esai dan mengaitkannya dengan peristiwa yang berlaku pada hari ini, nah, itu puisi esai bisa dipercaya itu. Bila kebolehpercayaannya tinggi berbanding mereka belajar dengan membaca puisi Chairil Anwar contohnya, ataupun Sapardi contohnya, walaupun menceritakan tentang Indonesia pada masa sekarang,
tetapi 1000 tahun akan datang mungkin tidak bisa dijadikan sebagai rujukan sebab bukan berdasarkan kepada fakta yang sebenar. Tapi puisi isi bisa, begitu. Sebab puisi isi ditulis berdasarkan kepada fakta yang sebenar yang berlaku pada masa sekarang. Nah itu. Nah ini juga menarik. Saya hari itu ada membuat cadangan. Kalau saya tidak tahu di Indonesia, tetapi di Malaysia kita ada peringkat anak tadika. Saya tidak tahu apa di Indonesia, tapi ada di sini peringkat tadika sebelum pergi ke sekolah rendah, ya, kemudian sekolah menengah, menengah atas begitu ya. Nah, di peringkat sekolah rendah ini kita sudah bisa menulis puisi esai, sudah bisa membawa puisi esai itu di peringkat sekolah rendah ini. Misalnya kita belajar tentang bunga, sebagai contoh ya, kita bisa menulis puisi esai tentang bunga. Contohnya di Malaysia ini bunga raya itu, kalau saya tidak tahu di Indonesia apa namanya, tetapi di Indonesia itu bunga raya itu ialah bunga kebangsaan Malaysia. Nah, kalau kita mengajarkan anak-anak muda, anak-anak yang kecil ini tentang bunga raya melalui puisi esai, nah kita bisa menulis puisi esai yang tentang bunga raya yang bahasanya sangat mudah dan mungkin ukuran jumlah katanya juga sangat minimal. Nah itu menarik untuk anak-anak di peringkat sekolah rendah ya. Kalau saya tidak tahu di apa namanya sekolah rendah apa ya namanya di Indonesia. Nah itu menarik. Nah mengikut label-labelnya. Kalau sekolah menengah, SMA, SMP, labelnya begini, SMA labelnya begini, gitu. Nah itu menarik dan perlu ada. Cuma yang saya tekankan ialah ciri-cirinya itu mesti kekal, mesti fakta mesti ada, apa namanya, nota kaki mesti ada, nilai-nilai kemanusiaan apa dengan nilai-nilai cinta dan kemanusiaan itu mesti ada dalam puisi esai. Begitu. Walaupun misalnya kita menulis tentang peristiwa yang berdasarkan peristiwa yang berlaku di seluruh dunia, itu tidak masalahnya. Yang penting bagaimana kita menjadikan nilai-nilai, misalnya sejarah ya, sejarah yang berlaku di mana-mana juga di kita luahkan dalam bentuk tulis dalam bentuk karya sastra, yaitu puisi esai. Jadi itu saya pikir sangat menarik lah di Malaysia, begitu juga di Indonesia. Sebab ciri-cirinya yang kita lihat itu, yang kita sudah apa nama, kalau sudah baku ya, kalau di Malaysia di istilahnya sudah baku. Jadi puisi esai itu harus begini. Puisi esai itu harus ada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, mereka menulis nilai-nilai kemanusiaan dalam puisi esai itu, tetapi berdasarkan pada satu peristiwa yang benar-benar berlaku. Contohnya kapal tenggelam, ferry apa ya, kalau di Indonesia saya tidak tahu apa namanya, ferry ataupun kapal yang membawa ke Pulau Nami misalnya di Korea, tiba-tiba tenggelam di itu dan ada yang mati. Nah itu kan menyentuh hati nurani, peristiwa itu menyentuh hati nurani, dan kita tulis dalam bentuk puisi esai. Nah itu juga menjadi bahan di sini, tidak hanya di Indonesia tetapi nilai-nilai universal yang ditulis juga di Malaysia. Begitu juga peristiwa banjir di Padang misalnya kan, itu bukan saja ditulis oleh Bapak Denny Jia ataupun teman-teman lain di Jakarta, di Indonesia, tetapi juga ditulis juga oleh penyair-penyair yang sudah established di apa nama di Sabah begitu kan. Nah, ini pengalaman yang sangat menarik lah. Dan misalnya baru-baru ini saya menulis puisi esai tentang seorang tokoh yang baru kembali ke rahmatullah. Itu satu puisi esai yang bagi saya sangat menyentuh hati.
Dan nilai-nilai ini yang kita bisa kembangkan di peringkat luar. Kalau kita menulis puisi esai harus begini, gitu. Dan saya ingat begitu, saya bisa menjawab. kalau Ya. kalau bisa menjawab ya lah. Oke. Ya, Mas Elsa, ini ada yang raise hand, ada Pak Ahkam dari Makassar. Kita dengarkan dulu ya, Iya. Pak Ahkam, lalu kemudian nanti kita beri kesempatan kepada beberapa senior juga yang ada di Ya, sini. betul. Silakan Pak Ahkam. Ya. Ya, baik Mbak Mila, suara saya kedengaran ya? Ya, dengar. Jelas. Ya, terima kasih Mbak Mila, Pak Anik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datuk Jasni Matlani yang dimuliakan dan kita hormati. Salam silaturahmi dari saya Ahkam Jayadi di Makassar, Pak. Sedikit informasi buat Datuk, saya di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Sulawesi Selatan ini ada satu kabupaten namanya Kabupaten Wajo. Ada lagi kecamatan namanya Kecamatan Pamana. Itu daerah tempat leluhurnya mantan Perdana Menteri Dato' Seritung Abdul Razak. Oh iya, saya jadi sudah dari dulu Bugis Makassar sudah merantau kemana-mana di Sabah, Malaysia, dan Sarawak. Ya. Itu sedikit salam silaturahmi dari saya di Makassar, Dato'. Jadi saya kira dari apa yang disampaikan oleh Dato' tadi dan beberapa teman kita bahwa bagaimanapun kita harus tetap menjadikan puisi esai tetap jaya, tetap abadi sampai kapanpun. Jadi masa depan puisi esai harus kita tetap dukung. Meskipun memang agak aneh ya Dato', karena Sabah sebagai tempat perantauan puisi esai justru di Indonesia belum seberkembang dengan di Sabah ya. Kita misalnya masih ada beberapa saudara kita di Indonesia yang belum mau menerima kehadiran puisi esai. Misalnya ketika penggagas puisi esai Pak Dhani itu, kemudian ketika dia digagas mendapatkan penghargaan internasional, justru ada beberapa saudara kita yang tidak setuju. Nah ini saya kira pekerjaan rumah kita Mbak Mila, Mbak Anies, bahwa puisi esai sebenarnya dalam perspektif saya, Dato', mungkin akan bisa diterima puluhan tahun ke depan. Karena di ketika itulah generasi muda kita akan bisa melihat, oh dulu ada kejadian yang terjadi banjir bandang di Sumatera yang kemudian diabadikan dalam sebuah bentuk puisi esai dan berbagai kejadian seperti juga yang Dato' tadi sampaikan. Karena bagaimanapun sebagai realitas sosial, genre puisi esai ini akan senantiasa ada selamanya. Cuma tergantung kita yang menggagas pendukungnya itu, apakah ingin tetap puisi esai itu tetap ada atau mati dan seterusnya. Karena ini juga sebuah realitas ya, bahwa sesuatu yang baru pasti akan menimbulkan disrupsi, akan terjadi pro kontra. Meskipun demikian kita harus tetap jalan, karena akhirnya juga akan diterima, karena apa yang digagas oleh puisi esai sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Karena juga seperti tadi saya katakan, puisi esai ini kan mencoba menangkap realitas sosial secara poetik dan lebih ilmiah akademik dengan dasar kutipan-kutipan resminya. Jadi puisi esai kan mengabadikan realitas sosial. Tinggal saya kira makanya seperti juga yang sudah banyak disampaikan Dato' dengan kegiatan di Sabah, mungkin kita di Indonesia yang sudah lebih luas ya cakupan satu penanya, misalnya yang baru-baru kita terbitkan 6 buku, ini mungkin satu pena di berbagai pulau itu harus lebih masif ya, melakukan kegiatan-kegiatan terutama untuk mensosialisasikan, memperkenalkan puisi esai itu ke tingkat-tingkat sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, misalnya dengan berbagai lomba-lomba dan seterusnya. Tapi memang juga kita salut di Sabah, Dato', karena pemerintah di sana sudah menghargai, sudah menerima, bahkan memberikan alokasi pendanaan. Nah, kita di Indonesia juga bagaimana harus kita coba menggagas lebih masif supaya pemerintah juga bisa menerima keberadaan puisi esai seperti juga yang sebenarnya juga sudah digagas oleh Pak Denny JA dengan pendidikan pluralitas. Mestinya puisi esai juga bisa lebih masif seperti itu. Nah, ini saya kira juga sesuatu yang perlu kita pertanyakan, bahwa puisi esai mungkin perlu juga lebih spesifik ya, Dato'. Jadi misalnya saya teman-teman yang profesinya hukum ya, bagaimana menggagas puisi-puisi esai di bidang hukum.
teman-teman yang di bidang politik misalnya, atau aktivis politik atau apa ya, lebih khusus menggagas puisi-puisi di bidang itu supaya lebih terarah, lebih masif, sehingga nanti ketika kita ketemu dalam berbagai perjumpaan maka kita bisa saling sharing. Ya, kalau mau bicara tentang hukum misalnya, coba kita minta puisi-puisi dari Pak Hakam. Bagi teman-teman yang pekerja sosial seperti Mbak Mila, coba kita dengar puisi-puisi esainya atau baca buku-bukunya tentang apa yang ditulis berdasarkan keahlian. Nah, sampai sekarang sini masih saya lihat, dan saya juga masih memperhatikan, kita masih lebih banyak tergagas atau terdorong untuk menulis puisi realitas-realitas sosial yang ada, meskipun bukan bidang keahlian kita. Itu saya kira, dan Pak Milan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Hakam. Mungkin mau direspon dulu sama Datuk. Iya, saya setuju dengan Pak Hakam tadi. Satu perkara ya, puisi esai ini harus berkembang ya. Kalau kita mau puisi esai itu kekal juga, dan terus zaman berzaman, kita harus bisa menjadikan puisi esai itu bisa mengungkapkan apa saja, waima tentang ekonomi, waima tentang politik, tentang agama. Nah, saya melihat ini semua. Sebab itu saya di Sabah ya, saya tidak di Malaysia ya. Saya minta juga mereka ini menulis puisi esai yang berkaitan dengan perjuangan Rasulullah misalnya kan. Nah, itu juga satu anjakan paradigma untuk puisi esai yang bukan hanya tentang kemanusiaan tanpa diskriminasi, tetapi juga tentang isu-isu lain yang ada di sekeliling kita, ataupun sejarah, ataupun masa depan. Ya, kita selalu berpikir bahwa kalau kita ini puisi esai ini harus berurusan juga dengan masa lalu, dan harus juga itu melalui fiction ya, dan harus juga berurusan dengan masa depan kita melalui imajinasi kita. Ya, bagaimana kita melihat dunia pada masa hadapan dalam puisi esai kita. Dan itu bisa tergambar dengan apa yang berlaku pada hari ini. Itu juga harus ditulis dalam puisi esai. Saya melihat begini, contohnya anak-anak muda kita. Kalau kita anak-anak Gen Z lah ya, kalau di Malaysia dipanggil begitu. Iya Bapak, kalau ada Bapak dulu mau bicara dulu, sila Pak. Lanjut, Iya, Datuk lanjut. Oh, lanjut ya. Oke, baik. Saya melihat itu, misalnya kalau kita bicara tentang anak muda Gen Z ini, nah kita jangan bicara tentang mereka apa namanya itu, mereka sebagai generasi yang suka kepada teknologi saja begitu, tetapi bagaimana teknologi ini bisa teknologi AI misalnya, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan Internet of Things ini bisa diolah dalam bentuk puisi yang kemudian menarik minat anak-anak muda ini. Saya melihat begitu. Jadi apabila kita bercakap tentang anak muda, bukan saja anak muda yang menulis tentang puisi esai, tetapi puisi esai itu sendiri harus menerjemah apa yang menjadi kesukaan anak muda pada masa sekarang. Itu saya melihat begitu. Karena saya selalu berpikiran bahwa untuk memperkukuhkan puisi esai itu dalam kalangan generasi muda, kita perlu mengintegrasi isu-isu semasa dan ilmu terkini, menjadikan penulisan itu lebih menarik, lebih komunikatif, dan adalah metafora-metafora tertentu yang sederhana begitu, tidak begitu sukar dipahami, yang kita mesti masukkan supaya nilai-nilai puisi itu tetap ada. Ya, jangan menjadi satu karya itu menjadi
satu pernyataan sosial saja semata-mata, sebab kita bicara tentang puisi. Jadi puisi harus juga ada nilai-nilai estetika yang kita pertahankan itu. Dalam puisi esai juga kita mesti pertahankan juga. Walaupun kita dengan mempermudahkan bahasa dalam puisi esai itu. Ya, itu perlu bagi saya. Dan saya bersetuju dengan Bapak tadi, Bapak Hakam tadi, tentang puisi esai juga harus membicarakan tentang politik, ya. Sebab politik juga adalah bahagian daripada kehidupan, juga ekonomi. Dalam ekonomi juga ada masyarakat yang terpinggir, ada masyarakat yang kita harus memberi kepada mereka, masyarakat yang meminta dan masyarakat yang memberi dan sebagainya. Nah, ini juga rangkuman yang menarik untuk puisi esai. Ya, tetapi kita kaitkan dengan ekonomi. Begitu juga dengan bidang agama, kita kaitkan dengan agama begitu. Nah, saya tidak tahu di Indonesia, tetapi di Malaysia saya melihat begitu. Dan saya mengajar anak-anak muda ini supaya melihat puisi esai itu sebagai satu wadah untuk semua isu-isu sosial semasa. Tetapi jangan lupa harus berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa semasa itu. Sama ada peristiwa semasa itu. Misalnya ribut Grek itu kan selain daripada tanah, rumah mereka yang rusak, itu kan juga kesannya dari ada kesan ekonominya, ada kesan politiknya, dan sebagainya. Jadi itu juga satu perkara yang menarik kalau kita ungkapkan dalam puisi isi kita, begitu. Itu bagi saya. Iya. Baik, terima kasih untuk tanggapannya, Datuk. Mas Elsa, kita minta beberapa senior ya, Mas ya, untuk sini bicara. banyak. Ada banyak nih di sini. Kita Ya. mungkin ya ringkas-ringkas aja biar kita dengarkan semuanya karena waktunya agak mepet. Kita mulai dari Mas Isbedi dari Lampung dulu ya. Halo Mas Isbedi. Nabi Sastra dari Lampung. Nah, ini dia nih, nabinya sastra dari Lampung. Masih ke mute, Mas Bayu, tolong dibantu. Apakah masalahnya ada? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mas Isbedi? Jasni Matlani. Iya. Walaupun di Sabah, tapi malam ini ada di Indonesia. Saya melihat pertama pendapat dari Fatin, saya sepakat sekali ya. Karena bagaimanapun juga saya selalu mengatakan Fatin bukan sebagai follower pertama, tapi dia sebetulnya pelopor pertama. Bahkan kadang-kadang saya menyebut dia ratu puisi esai. Dialah yang sebetulnya yang selama ini yang jadi korban segala macam. Gitu kan. Jadi ketika puisi esai lahirnya di Indonesia, tapi ibu kotanya di Sabah, ini justru semakin mengembangkan puisi esai. Satu contoh, ini menarik saya kira. Karena di Sabah berbeda dengan Indonesia. Sabah ya nggak bisa kita bandingkan dengan Indonesia karena Sabah juga bagian, arti provinsi lah di sini kan. Ya, provinsi. Kita kalau di KL barangkali akan terjadi, saya kira yakin lah akan terjadi hal-hal yang sama dengan di Indonesia. Tetapi saya juga sebagai pelopor pertama dengan Fatin Hamama waktu itu, bahkan pernah menang juga waktu itu dengan jurinya Agus Sarjono. Saya sudah berani melakukan persoalan mau dibully, mau diapakan. Saya pernah melakukan yaitu lomba baca puisi esai. Yang kalau nggak salah Datuk juga tadi diharapkan datang oleh Fatin gitu kan. Iya. Bisa. Itu ada saksi John Minopri yang jadi juri, kemudian Mangge Kemalawati dan Fatin yang datang dari Jakarta. Dan alhamdulillah itu lebih dari 30 peserta itu hadir tingkat SMA sama mahasiswa. Dan kebanyakan memang yang dibacakan adalah puisi esainya si Pak Denny J.A. Lalu yang lainnya kita ngambil dari puisi esai anak-anak Gen Z yang ada di Indonesia, yang ada di Lampung khususnya. Nah itu. Antusias mereka terhadap puisi esai terbukti walaupun mereka belum menulis, tetapi mereka dengan membacakannya ya cukup baik, sangat-sangat baik. Ada juara 1 dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi yang tadinya kita janjikan untuk tampil di acara festival puisi esai yang ketiga, tapi batal
ya diapakan gitu kan. Itu Pak Jasmi. Saya melihat gitu. Saya sepakat dengan apa dikatakan Pak Tin bahwasanya puisi esai tetap harus memiliki keindahan, estetika, poetika, itu wajib. Tetapi cara menulis puisi esai itu memang anugerah kita. Anugerah kita. Kadang-kadang saya juga kesulitan. Saya biasa lahir sebagai penyair yang, kata Ibu Denok tadi, adalah yang bebas, yang modern. Ketika terikat kepada puisi esai, saya bisa menulis barangkali puisi itu bisa cukup cepat lah gitu. Tapi begitu puisi esai, bisa berhari-hari. Iya, betul. Iya, kayak Wadas itu barangkali hampir setahun barangkali itu yang saya simpan, yang alhamdulillah kemudian dapat juara 2 di ASEAN yang dengan pelaksanaan dari Sabah. Alhamdulillah. Dan juara 2 saya akui dengan yang juara 1 adalah lebih baik dari saya. Itu saya akui. Yang benar-benar netral di sini. Nah itu ya. Saya sebagai orang kalah tetap mengakui yang pertama itu lebih bagus. Bagaimana teknik hukum itu dia pakai gitu kan, teknik hukum menjaga perbatasan. Itu yang menarik. Kemudian Ibu Denok, bagaimana kita ke sekolah-sekolah? Iya, saya sangat sepakat. Bagaimana juga kita bikin pelatihan bukan sekolah-sekolah pelajarnya, guru-gurunya misalnya. Setelah gurunya paham tentang puisi esai, mereka lah yang mengajarkan ke siswa-siswa. Atau untuk memviralkan puisi esai, kita bikin. Saya kira baru di Lampung yang berani mengadakan lomba baca puisi esai secara live. Itu. Dan pelajar. Yang lainnya kita yang pernah dilakukan puisi esai tingkat nasional tapi lewat video. Itu. Saya berani mengadakan puisi esai live gitu kan. Mudah-mudahan ke depannya, tahun depan mudah-mudahan, karena waktu itu istri gubernur juga hadir dan turut membuka, bisa ke depannya kita adakan lagi di bulan Agustus lagi, karena langsung perayaan 17 Agustus. Bahkan pemenang 1, 2, 3 itu pemberian hadiahnya itu oleh Gubernur Lampung. Nah ini arti kita sudah lari ke sana. Kemudian saya setuju sih sebetulnya ada ucapan tadi, ada puisi esai panjang, juga ada puisi esai pendek. Itu waktu dulu kan mungkin Elza pernah mengalami bagaimana satu puisi itu lebih dari 25 halaman. Itu benar-benar 25 sampai 30 halaman. Wah, itu menarik sebetulnya. Bahkan ada satu, saya lupa namanya, itu satu buku itu punya dia. Itu puisi esai. Nah, jadi saya melihat ada puisi esai panjang, ada puisi esai pendek. Tetapi tetap pakem ada, catatan kaki, kemudian fakta, peristiwa. Itu aja saya kira. Selebihnya saya kira setiap orang punya ciri khas. Pak Jasmi punya khas, saya juga punya khas gaya-gaya bahasa cara sendiri masing-masing. Nah itu, jadi perlu ada pakem. Pakemnya ialah mungkin catatan kaki sama peristiwa. Nah itu saya lihat itu, saya menjadi bangga ketika saya melenggarakan lomba baca puisi esai. Saya berani, artinya melakukan itu, dan alhamdulillah lebih dari 30 peserta yang ikut waktu itu. Itu dari saya. Kedepannya memang harus ada viral terus melakukan. Tahun ini kita festival puisi esai yang ketiga ditiadakan. Tapi kenapa enggak misalnya kita bikin lagi Gen Z itu, penerbitan buku per daerah itu, saya kira itu membangun juga, itu sebetulnya membangun anak-anak bagaimana menulis puisi esai. Misalnya tahun lalu kita bikin dari Lampung, Suara dari Lampung. Itu benar-benar dari anak SMA dan mahasiswa. Jadi benar dari Gen Z. Gitu. Saya kira itu dari saya. Kedepannya puisi esai tetap jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tetap jaya ya, jaya. Terima kasih Mas Isbedi ya, nabinya sastra ya Mas Elsa ya di Lampung ya. Di Lampung. Tadi Mas Elsa tadi sedikit Mas Isbedi kan bilang Bu Mila. Oh iya. Bukan Jenabi ya. Siap.
Tadi dipertanyakan bahwa puisi esai di Jakarta kali ini ditiadakan ya, tapi sebetulnya sedikit informasi saja bahwa tetap ada tapi dalam bentuk yang lain. Nah, saat ini sedang dipersiapkan untuk hal yang lebih besar nantinya gitu ya. Nanti ditunggu saja akan seperti apa bentuknya. Oke, Mas Elsa, kita kemana Ya, lagi ini nih? sudah tinggal 5 menit lagi. Bagaimana, Mila? Iya, Oh, waduh, tinggal 5 sudah. menit ini. Apa di Masih. closing statement aja mungkin? Iya ya, Atau berarti senior-senior yang lain mungkin di lain waktu ya Mas Elsa ya untuk ya, memberikan juga takutnya pandangan. terlalu malam nih Datuk di Iya, Malaysia. Datuk, iya di Malaysia ya. Oke, kalau begitu Apa-apa. kita minta Datuk untuk memberikan closing statement mungkin ya. Juga mungkin kalau ada ide-ide yang lain lagi, rekomendasi, saran sebagai penutup silahkan Datuk. Mana? Iya, sebagai penutup saya ingin berpesan supaya kita teruskan buat acara puisi esai. Tidak semestinya festival, tetapi acara-acara lain, diskusi puisi esai misalnya, bicara buku puisi esai, atau webinar macam ini, seperti ini. Tetapi yang pertemuan-pertemuan pada skala kecil juga kita harus adakan supaya puisi esai itu betul-betul menjadi budaya dalam masyarakat kita, ya, baik di Indonesia ataupun di Malaysia atau di mana-mana. Jadi kita tidak hanya misalnya menunggu festival hari raya setahun sekali itu saja yang ada untuk puisi esai. Tapi tidak, kita harus sentiasa prolific dalam menghasilkan karya puisi esai, dan juga ada acara-acara puisi esai yang misalnya bicara puisi esai di Metro Jaya misalnya, begitu saja acara kecil-kecilan tetapi tentang puisi esai. Ya, kita panggil seorang pembicara puisi esai, dan kemudian ada anak muda yang harus bicara juga tentang puisi esai. Ini harus kita buat secara berterusan. Kalau tidak, puisi esai itu akan tenggelam. Kedua ialah puisi esai juga harus bagi saya selain daripada di dunia maya, di dunia internet of things begitu, tetapi harus juga dibukukan. Ya, kadang-kadang kita terlepas pandang. Ada anak-anak, ada remaja, ada anak muda Gen Z ini yang duduk pergi di perpustakaan, ya, library misalnya. Tetapi kita tidak ada itu kan, tidak ada puisi esai di buku-buku puisi esai di library. Nah, itu juga kelumpangan yang harus kita isi. Nah, yang tentang isi yang harus ada ataupun kandungan yang harus ada, message yang harus ada dalam puisi esai itu terserah kepada kita sebagai penulis, ya. Dan tetapi sebagai angkatan yang pertama yang mungkin macam Mas Elza, Bapak ini John misalnya, atau teman-teman lain lagi lah, ramai lagi yang menjadi paus puisi esai ini harus sentiasa turun juga bicara tentang buat pertemuan berskala kecil, ya, tidak semestinya besar begitu kan. Nah, ini juga akan mengekalkan puisi esai, terus berbicara tentang puisi esai. Jadi saya ambil kesempatan terima kasih kepada Bapak Dini, Fatin lah, terutama Fatin yang memperkenalkan puisi esai. Kalau tidak ada Fatin, tidak ada puisi esai di Sabah itu jelas sekali. Dan juga teman-teman di Sabah, ada yang sudah ramai yang menulis puisi esai. Ada Abdul Karim Gulam, ini Bapak Karim, ada Siti Rahma, ada ramailah teman-teman, ada Salbia, Rose. Ini kalau di Sabah lah. Kalau di Kuala Lumpur ada Amiruddin gitu kan. Ada teman-teman lah yang menulis, Bapak Dr. Masudi, banyak lagi, ramai lagi lah yang saya tidak dapat sebut satu persatu, tetapi sangat mendukung puisi esai ini, dan menjadikan puisi esai ini bukan saja
di Sabah ya, di provinsi Sabah, tetapi juga di provinsi negeri-negeri lain di Malaysia ini. Saya terharu sekali, dan begitu juga Dewan Bahasa dan Pustaka ya memberi ruang kepada saya untuk menulis esai tentang puisi esai, dan disiarkan dalam majalah Dewan Sastra. Itu Dewan Sastra itu kalau di Indonesia seperti majalah Horizon lah. Tetapi saya belum melihat ya, ada tidak artikel tentang puisi esai yang disiarkan di Horizon. Tetapi kita sudah ada artikel yang saya ingat 1-2 yang disiarkan dalam majalah Dewan Sastra di Malaysia. Ini satu menarik, dan supaya mereka tahu ya bahwa ada sebuah genre puisi yang kita bisa bawa di mana saja, di peringkat masyarakat, tetapi juga di peringkat yang lebih tinggi dalam sastra gitu. Saya ingat itu saja. Terima kasih semua yang terlibat dalam puisi esai. Haliza Matali yang menulis puisi esai buat kajian di peringkat S3 di universitas ini, itu satu perkembangan yang menarik di Malaysia lah ya untuk puisi esai. Terima kasih. Oke. Saya ingat itu saja. Sudah tengah malam, kita tutup pertemuan ini. Datuk, terima kasih banyak. Juga teman-teman yang banyak sekali malam ini dari Sabah, termasuk dari Brunei ya, dari Brunei. Oh iya, dari Brunei. Mereka ini saya sebelum kita tutup ya, teman-teman di Brunei juga ada yang WhatsApp saya supaya kapan lagi ada lomba menulis puisi esai, dan juga aktiviti yang berkaitan dengan puisi esai. Insya Allah nanti kita akan rancang pada tahun 2026 nanti, insya Allah mungkin ada kalau lomba ya, nanti kita tengok bagaimana lombanya, dan juga kalau kita buat acara puisi esai nanti bagaimana caranya. Saya memang fokus hanya kepada puisi esai saja. Baik. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya. Iya. Silakan Mila ditutup. Iya, terima kasih sekali lagi buat Datu yang sudah jauh-jauh dari Sabah ya untuk sharing tentang bagaimana perkembangan terkini dari puisi esai yang ada di Sabah dan sekitarnya. Dan ini menjadi pembelajaran buat kita di Indonesia khususnya ya, bahwa di sana saja sangat berkembang puisi esai dengan berbagai strategi yang dilakukan oleh Datu dan teman-teman di sana. Semangatnya luar biasa. Di Indonesia juga tidak kalah, Datu. Ada banyak senior kita di sini yang sudah menulis dan terus melakukan sesuatu untuk dunia juga ramai, semakin ramai. Nah, ya beberapa negara juga sudah mulai berkembang ya, sampai ke Eropa sekarang ya, dengar-dengar. Bagus sekali. Nah, karena itu nanti sedikit informasi bahwa akan ada lagi nanti festival puisi esai dalam bentuk yang berbeda, tapi lebih mengglobal begitu nanti ya. Akan dikenalkan mungkin akhir tahun atau awal tahun depan begitu. Terima kasih Datu dan juga teman-teman, Bapak Ibu dari Sabah, dari Brunei tadi ya. Juga kepada senior-senior yang sudah hadir, ada Bu Denok, ada Bang John tadi sudah bicara, Pak Ahkam, Mas Isbey, dan juga yang lainnya. Ada Sampai Pak jumpa. Pak Rusdin AKH, ada Pak Rusdin, ada banyak sekali ketua-ketua ya dari berbagai daerah nih. Pak Gunoto juga sudah hadir, juga tadi dari Korea ya. Imam Kalyubi. Nah itu dia, banyak sekali sastrawan yang hadir ya malam ini. Terima kasih banyak, sayang sekali waktu kita Jawa Tengah terbatas hadir ya. juga. Jawa Tengah juga hadir, terima kasih. Banyak ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu, salam sehat, selamat istirahat. Silakan Mas Bayu ditutup dengan video. Baik.